Working capital disebut juga dengan modal kerja bersih, artinya perbedaan antara jumlah aset perusahaan dengan liabilitas dalam periode waktu saat ini. Liabilitas saat ini yaitu total utang perusahaan yang harus dibayar dalam waktu tahun tersebut. Setelah mengurangi aset dengan liabilitas, dapat diketahui modal kerja bersih secara ringkas. Working capital adalah dana yang tersedia untuk membiayai keperluan operasional bisnis. Working capital dikelola secara langsung oleh manajer keuangan. Hal itu menjadi tanggung jawab utamanya yang bertugas menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dibantu dengan teknis untuk menjalankan dana yang sudah dialokasikan untuk operasional bisnis. Ia harus memberi kontribusi positif berupa profit demi menjadikan bisnis perusahaan lebih berkembang, lebih maju, sehingga dapat menunjang performa perusahaan di mata para investor. Yang kedua ada exit test ratio yang juga dikenal sebagai rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, exit test ratio adalah ukuran seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Exit test ratio digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya lancarnya tanpa bergantung pada penjualan, persediaan atau memperoleh pembiayaan tambahan. Persediaan tidak termasuk dalam perhitungan rasio karena biasanya bukan merupakan aset yang dapat dengan mudah dan cepat diubah menjadi uang tunai. Dibandingkan dengan rasio lancar, rasio likuiditas atau utang yang memasukkan nilai persediaan dalam perhitungan. Rasio uji asam dianggap sebagai estimasi yang lebih konservatif dari kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada account receivable turnover ratio, yaitu suatu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Rasio perputaran piutang atau account receivable turnover ratio masuk ke dalam kelompok activity ratio atau ratio activity yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun fungsi rasio perputaran piutang adalah untuk mengetahui pengelolaan piutang suatu perusahaan dilihat dari tingkat perputaran piutangnya, di mana tingkat perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal kerja dalam piutang. Semakin tinggi nilai perputaran piutang, maka akan semakin baik. Semakin cepat perputaran piutang juga menandakan bahwa modal usaha pun akan semakin cepat kembali. Tingkat perputaran piutang perusahaan dapat menggambarkan tingkat efisiensi dari modal perusahaan. Dan yang keempat ada rasio piutang usaha terhadap penjualan, yaitu adalah rasio likuiditas bisnis yang mengukur seberapa banyak penjualan perusahaan terjadi secara kredit. Jika perusahaan memiliki persentase yang lebih besar dari penjualan yang terjadi secara kredit, mungkin mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Yaitu skenario seperti itu dapat terjadi jika perusahaan kehabisan uang tunai karena kurangnya penjualan tunai dalam siklus bisnis. Rasio piutang usaha terhadap penjualan berguna dalam mengevaluasi seberapa besar kecenderungan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara kredit. Ini dapat memberikan wawasan tentang struktur operasionalnya sebuah perusahaan yang mampu berjalan dengan baik dengan sedikit uang tunai, mungkin memiliki biaya tetap yang sangat kecil atau jumlah hutang yang rendah dalam struktur modalnya. Yang kelima, ada inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan adalah salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Hal ini nantinya akan memberikan hasil berapa efektif persediaan barang yang dikelola. Inventory turnover berguna dalam mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dan bagaimana analisis membandingkannya dengan rata-rata industri. Rasio turnover yang rendah umumnya menyiratkan penjualan yang lemah sehingga terjadinya overstocking. Sebaliknya, rasio turnover yang tinggi menandakan terjadinya penjualan yang kuat. Lalu yang keenam ada debt to equity ratio atau DER, adalah rasio hutang terhadap ekuiditas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas.
ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah proporsional. Selain itu, debt to equity ratio ini juga biasa disebut rasio leverage atau rasio pengungkit, di mana rasio ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang ada dalam perusahaan. Yang ketujuh ada net sales, yang merupakan penjualan bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Penjualan bersih diperoleh dengan cara mengurangkan penjualan kotor dengan biaya-biaya pengurang atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam transaksi penjualan tersebut. Misalnya return penjualan, potongan penjualan, atau diskon. Yang ke-8 ada rasio pengembalian ekuitas. Secara umum mengukur seberapa banyak uang yang diterima pemegang saham biasa dari perusahaan dibandingkan dengan berapa banyak yang mereka investasikan pada awalnya. Ini adalah salah satu dari perhitungan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Ukuran tersebut hanya berlaku untuk saham biasa, bukan saham preferred, dan tidak termasuk laba ditahan. Itu dihitung dengan membagi laba setelah pajak. Dengan ekuitas di saham biasa dengan hasil dikalikan 100%. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pengembalian yang dilihat pemegang saham atas investasi mereka. Untuk itu, rasio sangat penting dalam membantu pemilik bisnis dan profesional pembiayaan dalam menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Yang ke-9 ada earning per share atau EPS atau laba bersih. Perusahaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari setiap jumlah lembaran saham yang diedarkan. Biasanya EPS dikaitkan atau setara dengan revenue atau pendapatan perusahaan. Misalkan jika EPS tinggi, maka revenue yang didapatkan oleh perusahaan pun tinggi. Yang terakhir ada price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah laba per saham. Price earning ratio yang tinggi mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan.